Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten hikmah, kisah hikmah Islami. Oke, kita sekarang akan membahas cerita yang jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum Nabi ya. Ini ada salah satu orang yang mana dia itu penjahat, berprestasi dalam kejahatan. Namun tiba-tiba di balik kejahatannya itu tiba-tiba muncul, Allah tanamkan di dirinya benih-benih hidayah. Akhirnya dia tergerak untuk bertaubat kepada Allah, cuman dia bingung bagaimana cara bertaubatnya. Akhirnya banyak yang nyaranin, pergi ke salah seorang rahib, pemuka agama, katanya begitu. Lalu dia pergi ke salah seorang rahib. Nah, sama rahib tersebut ditanya, emang salah ente apa? Kata dia begini, saya telah membunuh 99 orang. Ini rahibnya bingung. Dia bilang begini, kalau kayak gitu ente dosanya itu dosa besar ya. Ente dosanya dosa besar, dan tempat yang paling pantas bagi ente adalah neraka, katanya begitu. Akhirnya ini orang, walaupun hatinya udah ada benih-benih untuk bertaubat, udah ada hidayah, tapi sisi jahatnya itu gak hilang. Akhirnya dia ambil pisaunya, dia tusuk itu orang, dibunuh lagi. Akhirnya genaplah jadi 100 orang yang dia bunuh, gara-gara kesel sama tuh si rahib tadi. Akhirnya dia pergi lagi ke salah seorang alim di salah satu kota. Dia berkata, dia cerita tuh, wahai, saya mau bertaubat, tapi saya juga pernah bunuh satu orang lagi, jadi 100 orang genap saya bunuh. Lalu setelah dengar ceritanya tadi, si rahib ini akhirnya bilang bahwasanya rahmat Allah begitu besar, semua dosa Allah bakal ampunin kalau emang tuh orang mau taubat nasuha, mau bener-bener taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bener-bener bertaubat kepada Allah, dan si rahib ini si alim ini bilang begini, wahai engkau ini jangan di negeri itu lagi deh, jangan di tempat situ. Emang tempat situ udah kebanyakan maksiat, mendingan ente hijrah, pergi ke tempat yang lebih baik, ke suatu tempat tuh ditunjuk nih sama si alim itu, ke suatu tempat yang mana tempat itu tempat kebaikan. Namun ketika di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba pemuda yang jahat ini meninggal. Ya, kematian sudah menjemputnya, akhirnya dia meninggal dunia. Di tengah-tengah datanglah dua malaikat, satu malaikat rahmah, satu lagi malaikat azab atau malaikat siksa. Mereka dua-duanya nih, malaikat azab sama malaikat rahmah, merasa berhak untuk mengambil jasad nih orang. Kenapa kok begitu? Karena nih orang yang malaikat rahmat bilang, ini orang sudah taubat dengan tulus, dengan benar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu malaikat azab bilang, iya dia udah taubat, tapi dia belum ngelakuin kebaikan sedikit pun kecuali dia hijrah. Tapi itu juga belum sampai, belum sholat, belum ngapa-ngapain ini orang. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala tuh ngirim satu malaikat untuk menengahi masalah tersebut. Akhirnya kata malaikat ini, ya udah kita ukur aja mana yang lebih dekat antara tempat maksiatnya atau tempat negeri kebaikannya tersebut. Diukur, ternyata benar, yang lebih dekat kepada negeri yang lebih baik sejengkal. Bedanya cuma sejengkal doang. Tapi oleh karena itu malaikat rahmatlah yang berhak ngambil jasadnya orang. Ruhnya diangkat. Kemudian setelah ruhnya diangkat, Allah beri pengampunan kepada dia. Dalam satu riwayat mengatakan, sebenarnya nih pemuda belum jalan jauh, artinya lebih dekat kepada tempat maksiat, cuman karena Allah sudah berkehendak untuk mengampuni dia, Allah panggil tuh tempat kebaikannya dideketin sama Allah, tempat maksiatnya dijauhin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Kita bisa ambil pelajaran dari sini bahwasanya pengampunan Allah begitu besar. Tapi satu, walaupun dosa yang begitu besar, ketika kita iringi dengan istighfar, astagfirullahaladzim, Allah bakal ampunin tuh. Tapi walaupun kita tahu kita bakal diampunin, jangan kita meremehkan dosa yang kecil. Dosa besar kalau diiringi istighfar, jadi nggak dianggap sama Allah. Tapi dosa kecil kalau kita terus iringi terus-terusan, maka dia akan jadi dosa besar. Oleh karena itu, gunakan kesempatan taubat ini dengan sebaik-baiknya, jangan dipermainkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.